Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Masyaallah salikin dan salikah, saudara-saudaraku semuanya, jamaah tarekat dan jamaah salat subuh berjamaah di pesantren Akmaliyah, insyaallah mudah-mudahan di pagi hari ini kita masuk pada puasa yang ke-27. Insyaallah kita senantiasa berlimpah ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja bahwa adalah kita masih ada di minggu atau ke-10 akhir dalam bulan Ramadan, di mana adalah kita masih masuk di dalam yang seperti malam Idul Minan. Malam Idul Minan, di dalamnya pun ada yang disebut ialah yang malam yang penuh dengan kemuliaan, atau yang disebut ialah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sekali lagi adalah untuk mendapatkan yang disebut ialah Lailatul Qadar adalah harus kita merasakan di mana kita mendapatkan malam rahmah, di mana kita mendapatkan malam mahfirah, dan tentunya Idul Minan, baru puncaknya, baru bonusnya itu kita adalah mendapatkan yang seperti malam yang penuh kemuliaannya seperti Lailatul Qadar. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, wabil khusus kepada seluruh jamaah pesantren Akmaliyah, mendapatkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi berhubung karena adalah ini adalah minggu terakhir di mana adalah di bulan Ramadan, berarti sebentar lagi kita memasuki adalah tanggal berapa berarti? Insya Allah kalau tidak kalau tidak ada perubahan adalah insya Allah kita Idul Fitri adalah jatuh pada tanggal 10. Nah, tentunya kita tetap melihat adalah pada Ru'yatul Hilal nanti. Nah, kalau hitung-hitungan sains, hitung-hitungan astronomi atau hitungan adalah falak, kemungkinan adalah karena tanggal 8 besok itu Senin adalah gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total tapi tidak lewat wilayah Indonesia. Dia lewat adalah di Amerika, benua Amerika, maksudnya selatan, tengah, sampai Kanada ke atas, sampai sebagian wilayah Eropa itu dapat melihat. Nah, kalau kita enggak, tidak akan maksudnya tidak akan kelihatan itu gerhana matahari. Nah, bukan berarti adalah pertanda bahwa awal bulan. Nah, tetap adalah melihat Ru'yatul Hilal nanti pada tanggal, berarti adalah tanggal 9-nya Maghrib nanti kita 18. Kalau itu hitungan astronomi, itu adalah bulan falak. Nah, harusnya itu sudah di atas 3, mungkin 3,5 atau 4 khusus wilayah Indonesia, dan elongasinya pun sudah tinggi sekitar 6,4 lebih, mungkin bahkan sampai 11 maksimal pun kelihatan semua pakai teropong segala macam. Dan mudah-mudahan kalau memang tidak ada perubahan, kita adalah serentak semua ada di wilayah Indonesia adalah merayakan Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita. Nah, adalah kembali mendapatkan kesucian di bulan Syawal, maksudnya kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana Allah menjelaskan fitratallahi allati nasi'a fitratallahi alainas fitratallahi jadi adalah fitrah Allah ada pada manusia. Nah, jadi itu kita kembali ke fitrah kita, di mana adalah insya Allah pada tanggal 10 itu adalah kita serta semua se-Indonesia. Jadi insya Allah kalau yang mau mudik adalah silakan mudik, semoga adalah selamat dalam perjalanan datang di kampung dan kembali ke rumah. Nah, insya Allah yang sudah di kampung insya Allah
datang kembali ke rumah adalah dengan penuh keselamatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadilah kembali adalah itkun minanar. Nah, itkun minanar, apa sih itkun minanar? Nah, itkun minanar itu berarti adalah kita terbebas dari api neraka, kita terbebas dari sesuatu apapun. Nah, yang maksud adalah kita terbebas dari sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti adalah kita terbebas dari malapetaka dunia maupun malapetaka akhirat. Kita terbebas dari segala macam bentuk kegelisahan atau sesuatu apapun yang ada di dalam hati kita yang menjadikan adalah hati kita adalah gelisah, hati kita sumpah pengap penuh dengan sesuatu selain itu, selain Allah. Ada harta benda, ada dunia lah, pokoknya semua itu ada di dalam diri kita. Nah, selama kita belum terbebas dari itu, berarti hakikatnya kita masih terpenjara, masih ada di wilayah ialah belum terbebas dari itkun minanar, belum terbebas dari api neraka. Jadi kalau kita masih adalah ada keterkaitan dengan sesuatu di dalam hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti adalah kita masih di dalam diri kita masih ada sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita miliki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah, ya kan, yang sebagaimana qalbu mu'min baitullah. Rasulullah menjelaskan qalbu mu'min baitullah, bahwa hati orang mukmin itu adalah rumah Allah. Apakah pantas yang namanya rumah Allah itu didiami selain daripada Allah? Kan enggak. Selama itu masih ada di dalam hati kita, selama itu pula yang disebut adalah kita belum terbebas dari api neraka. Selama itu pula berarti adalah ada di dalam diri kita muncul benih-benih yang disebut hutomah, neraka hutomah, bara api yang dapat membakar. Apabila kita terlalu mencintai, terlalu memiliki, terlalu menguasai sesuatu apapun, sehingga masuk dalam hati akan menjadi suluh api utomah itu yang menyebabkan adalah hati kita menjadi terbakar. Ya. Itu adalah utomah, wa ma'adu kama utomah narullahi muqaddah. Jadi itu api yang di dalam hati kita sekam, yang dapat membakar, suatu saat dapat meledak-ledak. Nah, itulah apabila kita mencintai atau memiliki kecintaan terhadap sesuatu melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk adalah kita mencintai dunia, anak, itu segala macam. Apabila di hati kita masih memiliki itu, ya sudah, berarti adalah kita masih terpenjara, masih belum terbebas dari adalah yang disebut adalah api neraka tersebut. Bagaimana kita bisa terbebas? Ya, lepaskan semua. Maksudnya adalah lepaskan dalam bentuk adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Nah, dalam bentuk ialah menjaga amanah. Jadi kan mursyid kita menjelaskan bahwa jika ingin cinta Allah maka jangan cinta sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin cintai makhluk maka jangan mengharap apa yang ada pada makhluk. Cintailah sesuatu itu atas dasar amanah, menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada di dalam diri adalah ada landasan ingin menguasai, memiliki sesuatu itu. Kalau ada itu siap-siap akan menjadi hancur. Nah, hakikatnya semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah malapetaka yang sudah malapetaka dalam wilayah dunia ya, yang masuk ke dalam hati. Yang belum kita adalah bisa terbebas dari api neraka, berarti masih mempunyai sesuatu itu di dalam hati kita. Kalau itu masih ada, siap-siap akan menjadi bara api, akan menjadi adalah api dalam sekam ini disebut neraka hutomah tersebut. Nah, jadi itu. Nah, oleh karenanya lah senantiasa kita selalu mempunyai rasa sayang, kasih sayang, maksudnya cinta kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya. Nah, apabila mendapatkan amanah, berarti amanah tersebut adalah dalam bentuk ada tanggung jawab. Jadi pada saat amanah itu diambil, nah, kan nggak akan bisa protes kita. Nah, senang. Nah, kalau analoginya yang sederhana adalah, kalau saya bilang itu adalah ya sederhana adalah kalau kita dititipin anak yang nakal, yang bandel. Nah, suatu saat
orang tuanya nih anaknya yang menitipkan adalah ngambil, kan kita senang, kita nggak akan protes. Nah, tetapi kalau kita dititipi sesuatu, nah kita mencintai yang dititipi itu, nah kita mengasihi, maksudnya mencintai, lalu ada rasa ingin menguasai, memiliki segala macam, nah apabila diambil, nah, otomatis akan menjadi gelisah. Nah inilah yang disebut adalah yang dapat membakar utamah tersebut api sekam di dalamnya. Karena apa? Karena ada kecintaan sesuatu selain Allah, karena ada sesuatu selain di dalam hati, rasa ingin menguasai, rasa ingin memiliki dan lain sebagainya. Nah itulah hakikatnya ikun minan nar. Nah dimana kita terbebas dari api neraka, terbebas dari malapetaka dunia dan akhirat. Kalau malapetaka akhirat jelas ya sebetulnya neraka jahanam. Kita insya Allah terbebas dari itu selama kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengamalan ilmu tauhid dan hakikat, berjalan dengan sungguh-sungguh berjalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita terhindar dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun adalah Lailatul Qadr, ya sebut Lailatul Qadr. Nah, kita kan sibuk nih mulai dari malam-malam malam-malam ganjil, mulai dari malam 21 sampai adalah malam berapa itu? Malam ke-29 insya Allah, malam ke-29 ya. Nah, kan kita sibuk menjaring malam-malam Lailatul Qadr. Nah, memang sudah menjadi kewajiban. Nah, sudah menjadi adalah gairah, keinginan. Nah, didasari dengan niat. Nah, jadi siapa yang akan mendapatkan? Nah, insya Allah akan merasakan. Tergantung, yang sebetulnya hum daujatun indallah, tergantung taraf. Yang sebetulnya hum daujatun, derajat ketakwaannya di sisi Allah masing-masing. Nah, minimal. Nah, sebagaimana adalah di dalam surat Al-Qadr kan sebenarnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa sesungguhnya ialah telah kami turunkan Al-Quran pada malam Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Nah, ini adalah bagaimana adalah yang disebut adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah yang disebut sebagai bacaan bagi siapa? Bagi kita. Nah, maksudnya adalah membaca diri kita. Nah, ini langkah awal di mana kita dapat merasakan apakah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadr atau tidak. Nah, kita introspeksi ke dalam diri kita dalam bentuk muhasabah. Setidaknya nah, kita dapat merasakan di dalam torekoh kita, di dalam zikir kita, dan kita merasakan Allah akan memberitahukan kepada diri kita adalah semua termasuk dosa-dosa kita yang kecil, yang lalu segala macam itu akan dibukakan, akan dipertonton, akan diperlihatkan. Nah, dalam bentuk ialah muhasabah, sehingga kita tahu, karena kan kita disuruh adalah bacalah bukumu, bacalah buku, bacalah agenda kehidupanmu, baca apa itu bacaan untuk membaca diri kita. Nah, inilah yang disebut adalah merasakan awal, di mana kita dapat merasakan. Nah, bukan hanya sebatas orang-orang yang akan menyaksikan atau merasakan Lailatul Qadr dalam bentuk adalah pengalaman spiritual. Nah, itu next. Tapi minimal langkah awal yang kita merasakan di dalam diri kita ialah ada yang namanya ialah muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita bahwa kita sesungguhnya adalah memang manusia yang banyak dosa, yang banyak segala macam, sehingga Allah memperlihatkan itu semua. Bahkan mungkin bisa jadi adalah mundur ke belakang bahwa adalah tergantung derajatnya, sampai adalah dia merasakan di dalam rahim seorang ibu. Bahkan dalam mungkin sampai di alam arwah dia merasakan bagaimana dalam waktu dihidup alastu birobikum qalu bala sayyidina, itu dia bisa merasakan semua. Jadi adalah bagaimana kita bisa merasakan setidaknya adalah dalam bentuk muhasabah diri kita, sehingga kalau tadi sore itu kemarin maksudnya ya sore itu di podcast tuh Radio Pas bahwa adalah kami membahas adalah dalam bentuk implementasi di mana orang yang sudah mendapatkan atau merasakan Lailatul Qadr, nah dia mendapatkan tahap yang oleh rahmat, maghfirah, ikun, baru dia mendapatkan bonusnya Lailatul Qadr. Nah,
akan mewujud di dalam dirinya. Nah, dari ketiga itu adalah taholak bi akhlak, berperangai dengan akhlak Allah, mewujud dengan akhlak yang mulia di dalam dirinya adalah penuh dengan kecintaan, kasih sayang kepada sama, kasih sayang kepada makhluk, kasih dan cinta kepada seluruhnya. Nah, tidak pandang bulu kepada semua makhluk. Dia menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mudah memaafkan, tidak ada rasa kesal sedikit pun. Nah, apabila sudah memaafkan, clear semua. Jadi itu. Nah, lalu dia mendapatkan ikun minan nar. Nah, dia hatinya sudah terbebas dari siksa api neraka. Dirinya sudah bisa terbebas dari api neraka. Dirinya sudah terbebas dari sesuatu apapun. Baru mendapat yang disebut Lailatul Qadri. Rasa. Jadi kita merasakan. Nah, coba mumpung masih ada malam 28 dan malam 29 misalnya, kita bisa merasakan. Masih ada malam 28, 29. Nah, Lailatul Qadri kapan umumnya? Tak, kalau udah selesai. Jadi kelihatan adalah kita bisa merasakan. Semua orang bisa merasakan. Si A, si B, si C, si A bisa merasakan. Bisa beda-beda. Beda-beda, enggak sama satu dengan yang lainnya, enggak harus sama, bisa merasakan. Yang namanya merasakan dalam diri itu sebetulnya Lailatul Qadri. Bukan hanya sebatas yang tadi kami jelaskan adalah pengalaman spiritual, dia adalah melanglang, tidak hanya sebatas itu. Untuk awalnya kita muhasabah kembali ke dalam diri. Nah, itulah orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadri, maka akan terpancar di dalam dirinya dalam bentuk ialah wujud akhlakul karimah. Dia berperangai dengan akhlak Allah, menjadi taholak bi akhlakillah yang paling utama. Nah, sehingga dia mewujud menjadi manusia yang benar-benar ialah mewujud dalam sifat rahman rahim, pemaaf dan lain sebagainya. Inilah orang tandanya yang sudah mendapatkan Lailatul Qadri. Mumpung masih ada 2 malam, jadilah kita adalah masih mencari malam Lailatul Qadri. Nah, itu. Adapun adalah perihal masalah yang selanjutnya ialah saya tidak bosan-bosan adalah mengingatkan adalah untuk masalah zakat. Masalah zakat fitrah yang belum tunaikan segera tunaikan. Batas waktunya kapan? Sampai adalah khotib turun mimbar. Pada saat khotib masih ceramah masih boleh. Nah, tapi kan ada yang satu masjid 2-3 kali sholat, yang itu yang awal, yang pertama. Selama adalah khotib belum turun mimbar, masih bisa adalah membayar zakat fitrah. Oleh karena tunaikan, yang belum menunaikan, baik bentuk adalah zakat fitrah maupun zakat mal. Karena zakat fitrah yang akan mensucikan diri kita. Nah, sebagaimana zakat syariat. Nah, kalau zakat syariat jelas tuh, zakat fitrah, zakat mal, zakat dagang, zakat penghasilan, banyak sebagai macamnya. Ada nisabnya, ada hitungannya maksudnya. Nah, ada haulnya, ketemunya kapan. Itu wajib, kan itu wajib bagi kita semua. Nah, adapun adalah kalau kita ambil dari sisi batiniahnya, nah, zakat itulah mensucikan untuk siapa? Bagi diri kita, untuk diri kita, maksudnya mensucikan dalam bentuk apa? Mensucikan hawa nafsu yang di dalam diri kita. Maksudnya kita adalah keinginan-keinginan, termasuk keinginan-keinginan hati kita dalam bentuk keduniaan. Keinginan apapun, sesuatu selain Allah, keinginan itu kita akan mensucikan itu. Nih kalau kita masuk ngomong adalah bila zakat rekoh tuh, zakat untuk keinginan batiniah. Nah, jadi bukannya sebatas adalah menunaikan zakat fitrah, nah, tapi lebih masuk ke dalam diri kita, mensucikan hawa nafsu, mensucikan keinginan-keinginan kita, keinginan hati kita, baik secara duniawi dan lain-lain sebagainya. Keinginan apapun itu mensucikan akhlak, berperangai berarti ada mensucikan akhlak diri, mensucikan diri kita dengan akhlak, sehingga adalah
tidak mudah adalah berbuat atau perkataan yang menyakitkan kepada manusia. Itu jadi mensucikan itu ya. Nah, lalu ialah mensucikan jiwa kita, sehingga jiwa kita adalah suci. Maksudnya dari sifat-sifat yang sebenarnya nafsu-nafsu mazmumah yang tercela, ujub, riya, takabur, sehingga diri kita juga terjaga atau terpelihara atau tidak, maksudnya terjaga, terpelihara atau adalah tidak berkata dengan perbuatan yang sia-sia. Itu semua, itulah. Oleh karena inilah sekali lagi zakat fitrah. Zakat mal, zakat apapun yang ada bisa ditunaikan, maka segera tunaikanlah. Itu sebagai kewajiban kita di dalam rukun Islam menunaikan zakat, ya itu. Jadi itu. Jadi kita kembali lagi adalah mumpung kita masih di bulan Ramadan ini, masih ada waktu sisa, berarti 2 hari lagi, besok dan lusa. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah berlimpah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpah keberkahan, berlimpah kemuliaan, berlimpah kesehatan, sehingga kita bisa ketemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja dari kami, dan sekali lagi adalah saya pribadi dan kami pengurus pesantren Akmaliyah dan juga keluarga Bani Sebulan adalah mengucapkanlah mohon maaf lahir batin ya. Kalau ayah mau ada pulang kampungan berarti nggak ketemu nih, jadilah nggak apa-apa, maaf-maafan sekarang kan. Jadilah kalau ada salah, saya punya salah, mungkin ada perkataan, mungkin ada perilaku yang berkenan, mohon dimaafkan. Kita saling memaafkan, itu adalah wajib bagi yang merasa punya dosa. Nah, kalau saya merasa punya dosa, saya wajib minta maaf. Adapun yang diminta maaf berarti wajib memaafkan. Ya, kita saling memaafkan, dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi lah, insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua termasuk golongan orang-orang yang dapat mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan terutama adalah kita diistiqomahkan di dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi Muhammadin nabiyya wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.